Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian hanya bagi Tuhan, saudara-saudara. Sebab hanya oleh karena kemurahannya kita bisa jumpa kembali. Pada kesempatan ini tanggal 30 Juli 2023. Kita sudah berada di akhir bulan Juli, saudara-saudara. Kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwasanya Tuhan itu sungguh baik, sehingga telah menuntun dalam perjalanan hidup di minggu terakhir di bulan Juli. Haleluya. Kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara mendengarkan tayangan ini, dan jemaat GPD Sola Gracia juga dimanapun saudara berada. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan ini. Kami merindukan Engkau senantiasa dalam setiap kami, untuk melawat dan menjamah setiap kami, hati dan pikiran kami. Kami memerlukan akan kebenaran firman-Mu yang selalu akan menuntun setiap langkah kami, untuk membawa kami pada kebenaran-kebenaran-Mu. Sebab itu saat ini Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu, untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Engkau membukakan rahasia firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca firman Tuhan pada perenungan kesempatan ini dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 62, demikian firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ulangi. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya urai lebih jauh, saya hanya ingin mempertegas bahwa perkataan ini adalah perkataan Yesus sendiri. Iya, perkataan Yesus kepada murid-murid dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Karena berbicara tentang bagaimana orang ketika dia diajak, ketika dia dipanggil untuk masuk dalam panggilan, tetapi ada orang dengan berbagai alasan tidak mau atau sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Itu ditulis di ayat sebelumnya di pasal yang ke-9 ini, perihal mengikuti Yesus. Nah, maka kesempatan ini saya mau sampaikan kepada kita, berbahagialah engkau. Engkau adalah bagian dari orang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan kita adalah pengikut Yesus, yang mana kita mau merespon akan panggilan itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Tetapi ada orang yang pada akhirnya mereka tidak merespon, saudara, tidak merespon. Ya, di ayat ini berkata, lalu dalam tulisan firman Tuhan di ayat sebelumnya, ketika Yesus mengajak orang-orang yang ada pada waktu itu, ada yang berkata begini, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Berikut kemudian di ayat sebelumnya, "Izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, panggilan Tuhan dalam kita berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan tidak bergantung pada siapapun di dunia ini. Artinya adalah keselamatan tidak bergantung kepada si A, si B, si C. Tetapi keselamatan ada bergantung pada panggilan Tuhan dalam hidup, bukan kepada orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Atau keselamatan tidak bergantung kepada orang yang ada di sekitar kita, tetapi bergantung kepada panggilan Tuhan dalam hidup, bagaimana kita mau merespon untuk hal itu. Lalu ketika Yesus mendapati ada orang yang berkata ketika dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan berbagai alasan, saudara-saudara, Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, saudara, ini menjadi hal yang sangat penting dalam panggilan kehidupan saudara dan saya, untuk mau fokus pada panggilan Tuhan itu. Saya berkali-kali sampaikan dalam pelayanan di tempat jemaat GPD Sola Gracia, ya, bahwa dalam panggilan kita harus fokus, sekali lagi harus fokus, ya, fokus dalam panggilan Tuhan dalam hidup ini. Sebab ada orang yang tidak fokus pada panggilan ini, ya, yang dapat memberikan sebuah kesimpulan dalam konteks di sini itu dia menoleh ke belakang, iya, menoleh ke belakang. Maka firman berkata tidak layak untuk kerajaan Allah.
fokus di sini adalah bicara mengarahkan pandangan ke depan. Dalam tulisan Rasul Paulus memberikan sebuah uraian, mengarahkan pandanganmu, pandanganku, pandangan kita kepada Yesus. Ya, arahkan pandangan ke depan. Ke depan adalah bicara mata hati kita yang tertuju kepada Yesus. Bukan pada masalah, bukan pada persoalan, apa terlebih kepada apa yang di belakang. Kalau Paulus cukup jelas juga menulis bahwa dalam memenuhi panggilan itu dia berusaha untuk melupakan apa yang di belakang, ya, dan mengarahkan apa yang ada di depan. Sejalan dengan perkataan dalam tulisan di sini, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya pernah berikan sebuah uraian bahwa setiap kita punya latar belakang hidup. Tidak ada yang tidak punya latar belakang hidup. Kalau mengisahkan tentang Rasul Paulus punya latar belakang hidup yang tidak baik. Tetapi ketika dia merespon panggilan Tuhan itu dengan terus mengarahkan pandangan kepada panggilan itu, yaitu panggilan Tuhan, maka dalam tulisan firman Tuhan dia menjadi pribadi yang benar-benar dimuliakan oleh Tuhan. Dia melupakan apa yang ada di belakangku dengan segala latar belakang hidup yang pernah dia jalani. Bahkan dia berkata, ternyata itu adalah sampah baginya. Nah, dari ayat ini Lukas pasal yang ke-9 di sini kita akan mau belajar di apa yang Tuhan mau dalam hidup adalah untuk melupakan apa yang ada di belakang. Ya, untuk tidak menoleh ke belakang dalam panggilan kekristenan. Sebab kalau ketika kita menoleh ke belakang, maka kita akan terseret kembali kepada apa yang ada di belakang. Saudara. Nah, firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, tidak layak. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab pernah mencatat dalam sebuah tulisan ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora di mata Tuhan jahat. Ya. Lalu kemudian oleh malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada, di dalamnya situ ada Lot dan sekeluarga, supaya mereka segera tinggalkan kota Sodom dan Gomora karena kota Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Ketika utusan malaikat Tuhan menuntun Lot dan keluarganya untuk segera pergi tinggalkan kota Sodom, naik ke atas gunung. Dalam perjalanan mereka tiba-tiba lalu kemudian istri Lot dia menoleh ke belakang. Pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir ini hal yang sepele, saudara-saudara. Tetapi ternyata akan memberi dampak yang besar dalam hidup kita kalau ketika kita selalu menoleh ke belakang. Dan Alkitab tidak memberikan konsep untuk kita menoleh ke belakang. Tetapi Alkitab mengajarkan kita menoleh ke depan. Amin, saudara. Dalam panggilan Tuhan. Ya. Dan sejalan dengan ayat ini berkata, bahwa orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Balik, fokus ke depan dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga saya mau katakan kita belum terlambat dalam kita merespon panggilan Tuhan. Dalam hidupmu untuk engkau sungguh-sungguh dalam panggilan Tuhan, tidak bermain-main lagi. Belum terlambat dalam hidup kita untuk kita mau kembali kepada Tuhan dengan terus senantiasa fokus pada panggilan Tuhan, bahwa saya ini adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya jadi orang percaya, puji Tuhan, saya menjadi anak Tuhan, puji Tuhan, ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saya, dan saya mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan. Tetap terus menaruh percaya kepada Dia, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam saya. Puji Tuhan. Keseriusan inilah yang akan pada akhirnya akan membawa kita kepada apa yang kita katakan janjinya, yaitu surga, kerajaan Allah. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius, digambarkan sampai seperti orang yang menoleh ke belakang. Saudara-saudara, yang kitab Wahyu menulis tidak panas atau tidak dingin, disebut suam-suam kuku, saudara-saudara. Kekristenan bukan demikian. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, dan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan iman di dalam engkau, dalam melangkahkan kakimu. Saya, Ibu Bapak sekalian, sebuah langkah perjalanan yang kita belum tahu sampai batas mana kan perjalanan hidup ini. Tetapi saya mengatakan sejalan dengan apa kata perkataan firman, saya mau terus berjalan sambil terus memandang kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur, saya mau baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-73, ditulis begini.
Oh maaf, Mazmur, bukan Mazmur 73, tapi sejenak saya mau lihat dulu dalam tulisan firman Tuhan. Dikatakan begini, satu ayat yang teringat untuk saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, Mazmur pasal 16, Mazmur pasal 16 ayat 8 berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini perkataan dari Daud. Ya. Memandang pada Tuhan bicara tentang fokus pada panggilan itu sendiri. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia tidak menoleh ke belakang atau tidak menoleh kepada diri sendiri. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka ini akan terjadi ketika dia mau fokus memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, memandang kepada Tuhan, maka aku tidak akan goyah. Tidak akan goyah di sini punya pengertian, maka pribadinya menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tegar. Saudara-saudara, mengapa? Karena ada Tuhan. Tuhan yang dia pandang, yang sanggup menolong dia. Sebab kata memandang di sini menunjukkan sebuah pengertian berharap pada Tuhan. Iya. Mengharapkan dia, memandang kepada Tuhan. Punya pengertian juga ketika seorang memandang kepada Tuhan bahwa dia berserah kepada dia. Maksudnya dia itu manusia yang berserah kepada dia adalah Tuhan maksudnya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Sekilas apa yang ditulis dalam kitab Mazmur tadi. Setiap orang yang membajak lalu kemudian dia menoleh ke belakang, maka tidak layak untuk kerajaan Allah. Benar. Mengapa demikian? Kalau orang menoleh ke belakang, maka dengan segala keadaan yang terjadi dalam hari-hari hidup, maka dia tidak akan kuat menghadapi persoalan, masalah, pergumulan hidup. Tetapi ketika dia terus memandang kepada Tuhan, maka dia akan mampu dan sanggup menghadapi setiap gejolak persoalan pergumulan hidup. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada jaminan ketenangan, seperti yang Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya kalau dalam tulisan Mazmur pasal 16 di sini bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, maka akan merasa nyaman, aman dan tenang. Puji Tuhan, saya tidak tahu apa yang sudah sedang hadapi hari-hari ini. Kau mungkin sedang tidak aman, tidak nyaman. Tetapi mengacu dari apa yang Alkitab katakan dalam tulisan firman Tuhan, kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan merasa aman, nyaman dan tenang. Kita tidak menoleh ke belakang. Saudara-saudara kasih Tuhan, tapi pandang saja kepada Yesus. Dia yang memberi sukacita, dia memberi damai sejahtera dalam kehidupanmu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, mari kita mau terus fokus pada panggilan Tuhan.